Insya Allah malam ini kita akan melanjutkan pengajian kita, yaitu mengkaji tentang masalah penyakit-penyakit hati. Dan insya Allah pada malam ini kita akan mengkaji penyakit hati yang keempat dari 20 sifat, dari 20 penyakit ataupun maksiat hati yang ada pada setiap hatinya manusia, yang mesti kita hilangkan dari hati kita, setidaknya disedikitkan dari hati kita penyakit-penyakit tersebut. Yang mana musannif pengarang kitab mengatakan penyakit nomor 4 adalah su'uzzan billah wa su'uzzan bil muslimin, buruk sangka terhadap Allah dan buruk sangka terhadap kaum muslimin. Faya ayyuhar-rajuluna min syafa'atan sallu alaihi wa sallimu taslima. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amarna bis salati waz zakah wa nahana 'anil ma'siyati wa su'uz zanni billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu bi'izzatillah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh afdali khalqillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa azwajihi wa ahli baitihi ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim lana bil khair. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallah wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma raddini biqada'ika wa barik li fima qaddara li hatta la uhibba ta'jila ma akharta wa la ta'khira ma ajjalta birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang masih melimpahkan anugerah serta nikmat dan karunia-Nya kepada kita bersama, sehingga alhamdulillah pada malam hari yang penuh dengan keberkahan ini kita masih dapat berkumpul di majelis pengajian kita. Mudah-mudahan langkah serta niat kita dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan balasan yang sebaik-baiknya. Selanjutnya salawat beriring salam kita sampaikan kepada Nabi junjungan alam, yaitu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta kepada sahabat dan juga keluarga beliau dan orang-orang yang mengikut beliau sampai hari kiamat. Karena syafaat beliaulah yang kita harap-harapkan nantinya, terkhususnya pada hari yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari yang tak berguna harta, anak, jabatan, melainkan hati yang bersih menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu marilah kita bacakan sholawat dengan lafaz Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para jamaah dan juga orang tua yang hadir pada malam hari ini, terlebih-lebih sahibul bait beserta dengan keluarga yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah malam ini kita akan melanjutkan pengajian kita, yaitu
mengkaji tentang masalah penyakit-penyakit hati. Dan insya Allah pada malam ini kita akan mengkaji penyakit hati yang keempat dari 20 sifat, dari 20 penyakit ataupun maksiat hati yang ada pada setiap hatinya manusia, yang mesti kita hilangkan dari hati kita, setidaknya disedikitkan dari hati kita penyakit-penyakit tersebut. Yang mana musannif pengarang kitab mengatakan penyakit nomor 4 adalah su'uzzan billah wa su'uzzan bil muslimin. Buruk sangka terhadap Allah dan buruk sangka terhadap kaum muslimin, baik muslim alaklai atau muslim perempuan. Jadi adalah satu penyakit di antara 20 penyakit hati. Adong su'uzon, buruk sangka ia tiba tu Allah subhanahu wa ta'ala, atau buruk sangka tu hamba-hamba ni Allah subhanahu wa ta'ala. Yang dikatakan su'uzon kepada Allah, para ulama mengatakan banyak sekali rincian-rinciannya. Namun di sini dirangkum menjadi 5 perkara. Apabila 5 hal ini ada di hati kita, pernah hati kita berucap, maka itu sudah termasuk su'uzzon billah, buruk sangka kepada Allah. Nah, pertama nih para ulama menyangka seorang hamba bahwa Allah tidak sayang kepadanya. Apabila adong sangkaan ia tiba-tiba, haranaon adalah bahasa hati. Menyangka hati-hati ni sada-sada halaki indana job rohani Tuhan dabu jauh, indana sayang rohani Allah subhanahu wa ta'ala diau, ngadong sayang nia diau. Apabila adong jatuh di hati-hati munasongonian, ho dihukumi su'uzzon billah, buruk sangka tu Tuhan. Mengurangan dosa dosa besar, buruk sangka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal jikalau Allah tidak sayang kepada makhluknya, Allah tidak akan menciptakannya fi ahsani taqwim, pada sebagus-bagus ciptaan maida manusia. Jadi bain sayang nama darwani Allah Ta'ala sui ciptauni ita, bain sayang nama darwani Allah Ta'ala soroi ita mangaji tuson, ulang ko buruk sangka tu Tuhan. Sada contoh nina buruk sangka tu Allah. Kemudian apa duana, menyangka seorang hamba bahwa Allah tidak mencukupi rezekinya. Karena itu boto jodoh, maut, rasoki adalah jaminan daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Nandung dipastikan oleh Allah. Ulang adong keraguan isi, ulang adong was-was isi, ulang adong syak di dalam hal natulumo jami, termasuk buruk sangka iba indai cukupi Tuhan rasoki niba. Nabahata non ya tiati niba somoni ra rosajo bisikani tu tiati niba. Indana adil Tuhan, indana dong ilehen jauh rasoki. Padahal sering ucaritoon sada kisah najolo Nabi Sulaiman alaihi salam melihat seekor semut membawa sebutir gandum. Yobania mada sebutir danon. Iparati-ation Nabi Sulaiman alaihi salam tujia do porkison nangkan ke. Ipayun Nabi Sulaiman alaihi salam sampai terus tu pinggiran ni sungai. Begitu sampai tu pinggiran sungai yon adong may sinapainte-inte to katak. Masuk maporkison tumulut ni katakon mga lumpat makatak itu bakasan niya. Inde boto Nabi Sulaiman sangat tujia. Setelah beberapa menit kemudian ipainte Nabi Sulaiman mungkap musema keluar to konsian bakasan aiki, keluar musema porkisi ngun mulut ni katak nangkinan. Tetapi anehnya Nabi Sulaiman tidak melihat adanya sebutir gandum yang dibawa oleh seekor semut tadi. Ngadong isi be marsaba Nabi Sulaiman harana ben Nabi santong mukjizat ni beliau berbicara dengan seekor semut. Isa ba iya may jiyay ben ko na yoban-oban minangkinan ning Nabi Sulaiman. Wahai Nabiullah,
yang Allah izinkan bisa berbicara dengan hewan binatang. Ketahuilah bahwasana setiap hari Allah Ta'ala menyuruh untuk mengoban rasoki ni makhluk ni na adong ibakasan aiki ning porkasan. Jadi mau sampeon nangkin rasoki niyaon tusia may tarimo iya rasoki niyaon ay masuk kaluar mulakan ngadong woban be sa butir gandum nangkinan ning porkison. Ternyata di bakasan aiki adong batu na bodang, di bakasan batu adong lubang, di bakasan lubang adong seekor cacing na buta. Inda bisa kesang atucia, inda marnida cacingon. Roma porkison ibantu oleh katak nangkinan. So bisa yan tong masuk tu bakasan aiki, so ulang litak badan niya. Iyo ba niya ma rasoki namun Allahan nandung dijamin oleh Allah Ta'ala rasoki ni cacing na buta nangkinan. Masya Allah. Berarti sekecil-kecil makhluk di tempat yang gelap, buta kedua matanya, Allah masih memberikan rezekinya. Jadi ulang kau merasa masalah rasoki, ulang sampai roh dibisikan hati-hatimu, indai cukupi Tuhan rasokinku. Ngabahatan. Apalagi hal-hal tiada anta lagi songonon, lagi musim-musim na menurun sudah. Borat ni badan pe menurun, baik parmasuano. Jadi ulang kau buruk sangka tutuhan bahasa rasokimu tidak dicukupi Allah. Apabila adong sangkaan ni hambai maka termasuk suuzzon billah. Apalagi kita manusia pasti Allah pandang dengan pandangan kasih sayang di tempat yang begitu terang. Oh terang na dunia. Bodang musedo pialakna mungkin manganida Tuhan ni aima permisalan na mun Nabi Sulaiman alaihi salam. Kemudian contoh na patuluna na termasuk buruk sangka kepada Allah, menyangka seorang hamba bahwa Allah tidak menyembuhkannya. On kaji diri meta jolo ulang alak na lain ita kaji. Urang sehat kiba, mangkuling ati-ati niba indana murah kaywen ko Tuhan penyakit kon. Suuzzon billah, masuk maho dosa besar. Mandung inda murah penyakit dosa besar dobe suuzzon tu Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian napaupatna menyangka seorang hamba bahwa Allah tidak mengabulkan doanya. Sudah berdoa di tempat yang mustajab, sudah berdoa di waktu-waktu yang mustajab, make umrah, make haji, ijolo ni Ka'bahi, i Hajarul Aswad, i Raudhah di Madinah, ijolo kuburan ni Nabi Muhammad, mamandoa, ngadong hasil ni doa. Akhirnya suuzzon kepada Allah. Inda namu kabul Tuhan. Radi semuanya tete ra. Bahkan banyak di antara kalangan makhluk manusia na suuzzon tu Allah gara-gara inda mu kabul doanya. Opa. Kemudian napalimana na terakhir, seseorang itu disebut suuzzon billah, menyangka seorang hamba bahwa perbuatan Allah berhenti pada sebab. Contoh, anggona songoni may dabo usaho mo ngangkan naraho kayo. Ni mutu bayo ni samping ni hati-hati mo mangkuling. Berarti berhenti ibay ko perbuatan ni Tuhan pada sebab. Atau contoh, anggom naon may usahong ko sunji pengindangkan naraaw kayo. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala bisa mengkayakan seseorang tanpa sebab. Nangkon pedong sebab na karena Allah huwal ghaniyul mughni, maha kaya lagi mengkayakan. Jadi bisa Allah Ta'ala ulang adong sampai tetemo na suni me karejo ni bayo ngangkan narakayo. Nah, atau contoh na lain, orang sehat ko kau marubat kampung na imayahe ubat na ngangkan na muraki. Suuzzon billah, mandung buruk sangka menurut Allah. Sedangkan Allah mampu menyembuhkan tanpa adanya sebab marubat. Nangkon pe marubat tu dokter, nangkon pe marubat ubat kampung. Allah itu maha bisa Allah Ta'ala menyembuhkan. Maka jauhilah, buanglah di hati kita suuzzon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, akbarul kabair suuzzon billahi azza wa jalla. Termasuk dosa besar yang sangat besar adalah buruk sangka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab itu bisa membawa kita keluar daripada keimanan
kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Aimanakin contoh-contoh alak-alakna buruk sangka marah Tuhan, alak-alakna buruk sangka tu Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa amma su'uzzan bil muslim, adapun orang-orang yang buruk sangka terhadap kaum muslimin, baik alak lai ataupun ada buruk. Yang dimaksud buruk sangka tu alakna muslim adalah membulatkan hatinya bahwa si fulan berbuat jahat. Contoh, ro alak martamu tu bagasmi, alakna miskin bayon, may tandai hokian model ni wajah naon. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Begitu lidaho bayon, lagi manginjam mon, ni mo hati-hatimu buruk sangka kepada kaum muslimin. Robayo tu bakasmi panang kodon buruk sangka kepada kaum muslimin. Ibulat konko ya hati-hatimu bahaso ia adalah berbuat kejahatan. Lagi berbuat jahat dun bayon rotu bakaskon. Jadi isu dia adalah buruk-buruk sangka terhadap kaum muslimin. Nah selamat sian na inan sadamanya ragu-ragu atau kira-kira. Idaho misalnya lewat bayo itu pidalani isedei ding tuan rumah na itu pidalanan ambonin terangku parkiraanku panang kode ndi pastion ko maka i adalah selamat. Dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala su'uzzan mi. Tidak termasuk ko su'uzzan, tidak termasuk ko buruk sangka kepada kaum muslimin. Tetapi anggo 80% yakin mau dikata-kata minan kinan iya tiatimu, maka termasuk mau su'uzzan terhadap orang-orang muslim. Jadi anggo ragu-ragu do, anggo kira-kira do selamat do pita. Indah termasuk buruk sangka. Aimanakin su'uzzan kepada kaum muslimin. Qala Allah Ta'ala, berfirman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh dhanni inna ba'dadh dhanni ismun. Wahai orang-orang yang beriman, jauhi kamulah kebanyakan daripada sangkaan, sesungguhnya sebahagian prasangka itu adalah dosa besar, kata Allah dalam ayat suci Al-Quran. Maka apabila terjadi iatiatenta dibisikkan buruk sangka, maka wajiblah kita cegah ulang ipatur gabus de ini muatiate musoni lawan dohot bahasa dustakan gabus de indah yakinau Roma membisikkan buruk sangka gabus de sehingga mela sifat buruk sangka penyakit hati-hati di bagasan hati-hati niba. Qala al-Imamul Ghazali rahimahullah, berkata al-Imamul Ghazali rahimahullahu ta'ala, idza waqa'a fi qalbika dhannu as-su' fa huwa min waswasati syaitan yulqihi ilaika. Apabila terjadi di dalam hatimu buruk sangka, maka sesungguhnya itu adalah bisikan daripada syaitan yang ia lemparkan kepadamu, kata Imam Al-Ghazali. Maka wajiblah bagimu mencegahnya. Ulang patur gabus denimu, dusta denimu. Makanya imam-imam, para aulia-aulia Allah, para ulama-ulama Allah, ada salah satu ulama Allah, waliullah, masih keturunannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang bernama Sayyid Abil Hasan Asy-Syadzili rahimahullah taala. Beliau ini adalah pendiri Thariqat Syadziliyah. Beliau diberikan Allah karamah bisa mengetahui isi hati orang lain. Roba itu bagas niai may boto yakian mon isi hati ni bayo. Indah memang kuling bayo may boto ya isi hati na. Ilan Allah di siya karomah. Gara-gara nailan Allahan karomah bisa mengetahui hatinya lakna lain. Beliau banyak-banyak beristighfar kepada Allah karena beliau tahu bahwa karomah itu adalah ujian dan cobaan kepada beliau. Khawatir beliau terjadi suuzon kepada orang muslim. Padahal belum jelas mana karomah. Mang jelas melen Allah suatu kelebihan, suatu kemuliaan tu Abil Hasan Asy-Syadzili, tetapi ia ijago ia indi paturutia karomahi. Sulam terjadi ia suuzon billah, mendahului Allah Subhanahu wa taala. Napa ni makana ulama-ulama anta, guru-guru anta pada Roma jalai karomah na songononan na sangat sedih kalayon.
na sangat kali sidihna tu Allah Ta'ala maristighfar saja walai mangido ampun an seulang jatuh kalai tu penyakit hati na margola suuzon kepada Allah atau suuzon kepada kaum muslimin. Mai talida kan di kampung Tuan Syekh Muara Mais ipe na mamboto di hati-hati ni anak nabi mangkuling bayoy mang iboto ya hati-hati na jagoan ni beliau seulang terjadi suuzon kepada muslim. Harus tetap beliau selalu berhati-hati. Aima buktinya beliau adalah kekasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kita makhluk awam, makhluk nabiyaso di pandangan ni Allah benar-benar jago na margola suuzon kepada kaum muslimin. Anggum na kira-kira do tola dobe dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harana bahaya ni buruk sangkaun akan menjadi tajassus mencari-cari kesalahan orang lain. Awalnya buruk sangka, ujung-ujungnya menjalak-jalaki salah nyalakna lain. Ujung-ujungnya martambah kejahatan, martambah kejahatan, martambah kejahatan. Maka mudah-mudahan bisa kita menjauhi penyakit nomor nabaupatna adalah buruk sangka kepada Allah, buruk sangka kepada umat muslim. Amin Allahumma amin. Imana dapat disampaikan kajina saburanginon, mudah-mudahan menambah ilmu dan amal ibadah di kita, memperkuat keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin ya arhamar rahimin. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.